potongan yang diberikan oleh penjual kepada konsumen atau pembeli atas pembayaran pada periode dan mereka melakukan pembayaran tepat waktu. Seperti contohnya, penjual menawarkan produk dengan syarat pembayaran dan pembayarannya harus dilakukan dalam kurun waktu 30 hari sesudah barang-barang tersebut diterima. Namun apabila pembeli dapat membayar dalam kurun waktu 10 hari, maka mereka mendapat potongan sebesar 2%. Potongan harga yang ditawarkan oleh penjual dengan maksud untuk mendorong konsumen agar mau membeli dalam jumlah yang lebih besar atau bersedia untuk memusatkan pembeliannya pada penjual tersebut sehingga dapat meningkatkan volume penjualan secara keseluruhan. Contohnya, seorang konsumen yang membeli produk paling sedikit 10 unit, maka ia akan diberi potongan 5%, dan kalau ia membeli kurang dari 10 unit, maka ia tidak akan mendapat potongan. Potongan harga yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli atas pembayaran untuk fungsi-fungsi pemasaran yang mereka lakukan. Dengan kata lain, potongan dagang ini hanya diberikan kepada konsumen atau pembeli yang ikut memasarkan produknya. Mereka ini diantaranya termasuk penyalur, baik pedagang besar ataupun pengecer. Potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada konsumen atau pembeli untuk melakukan pembelian di luar musim tertentu. Contohnya, misalnya konsumen yang membeli jas hujan pada musim panas akan mendapatkan potongan harga sebesar 5%, 10%, dan 20%. Pengurangan harga yang diberikan karena menukarkan barang lama ketika membeli barang baru. Potongan harga yang diberikan kepada penjual atau penyalur distribusi yang melaksanakan aktivitas-aktivitas periklanan atau penjualan tertentu yang bisa mempromosikan produk produsen. Bentuk dari promotional allowance dapat berupa pembayaran tunai yang lebih kecil ataupun jumlah produk gratis yang lebih banyak. Potongan harga yang diberikan kepada para konsumen atau pembeli yang bersedia membeli barang yang dalam kondisi tidak normal, cacat ataupun keadaan lain. Selanjutnya yaitu psychological pricing atau harga psikologis, yaitu menyesuaikan harga produk terhadap efek psikologis. Artinya, perusahaan mempertimbangkan strategi pemasarannya dengan psikologi harga dan bukan hanya melihat dari segi ekonominya saja. Harga psikologis artinya harga yang dapat menimbulkan kesan bahwa harga yang ditawarkan lebih murah daripada barang atau jasa sejenis milik pesaing. Biasanya, harga psikologis ini ditetapkan oleh para pedagang dengan cara menetapkan harga ganjil pada produknya. Cara itu akan membuat efek para pembeli bahwa harga yang ditawarkan tersebut itu lebih murah. Hal ini dikarenakan karena alam bawah sadar manusia memproses harga ganjil itu lebih murah daripada harga genap. Selain itu juga, seseorang akan membulatkan harga ganjil tersebut ke digit yang lebih rendah dengan mengabaikan beberapa digit terakhir. Teknik harga psikologis ini merupakan siasat yang diberlakukan oleh banyak toko atau supermarket. Misalnya, harga barang 10.000 lalu ditawarkan dengan harga 9.990, maka akan menimbulkan kesan bahwa harga barang tersebut masih dalam kisaran 9.000-an. Nah, padahal jelas bahwa saat ini pecahan Rp10 sudah tidak ada. Dan intinya harga tersebut dibulatkan menjadi 10.000. Harga psikologis ini dipakai karena dianggap memberikan dorongan kepada konsumen untuk membeli barang tersebut karena merasa harganya tidak semahal 10.000 pas. Ada lagi contoh sederhana, yaitu terdapat dua toko sepatu. Nah, toko pertama yaitu memasang harga 200.000 dan toko kedua memasang diskon 50% dengan harga 400.000. Nah, kebanyakan orang mungkin tidak sadar dan tergiur dengan diskon 50%, padahal harga produk tersebut itu sama harganya. Selanjutnya yaitu promotional pricing atau harga promosi, yaitu mengurangi harga sementara untuk meningkatkan penjualan jangka pendek. Artinya, perusahaan menawarkan diskon atau untuk sementara perusahaan menjual produk tersebut dengan harga di bawah harga resmi dalam rangka acara khusus. Biasanya, strategi tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan dalam rangka memperingati acara atau peristiwa besar seperti Natal dan Tahun Baru, Idul Fitri,
kemerdekaan, atau bahkan grand opening perusahaan dan juga ulang tahun perusahaan. Di saat itu juga, perusahaan menetapkan diskon harga yang tujuannya untuk membantu meningkatkan permintaan dari konsumen yang sensitif terhadap harga. Ada juga yang menerapkan cashback, atau ada juga yang menerapkan buy one get one free. Sepintas memang terkesan merugikan. Pasalnya ada banyak produk dan potongan harga yang dipangkas untuk promosi tersebut. Namun sebetulnya hal tersebut dimaksudkan untuk menarik konsumen lebih banyak lagi dan juga bertujuan untuk meningkatkan penjualan, juga menguntungkan usaha. Walaupun promosi yang kita lakukan mengeluarkan banyak biaya dan pemangkasan laba, namun akan sangat penting bagi kita untuk menghitung laba dari proses promosi yang kita lakukan. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa promosi yang kita lakukan ini tidak sia-sia dan tepat sasaran. Strategi penyesuaian harga yang kelima adalah geographical pricing, yaitu menyesuaikan harga sesuai dengan letak geografis atau letak konsumen. Ada beberapa variasi penetapan harga berdasarkan geografis. Di antaranya, 1. Penetapan harga pengiriman seragam atau uniform delivery pricing, yaitu perusahaan membebankan harga yang sama untuk semua pelanggan, terlepas di mana mereka berada. Yang kedua adalah free on board pricing, yaitu biaya pengiriman dari pabrik dibayar oleh pembeli. Yang ketiga adalah zone pricing, yaitu harga ditetapkan berdasarkan zonasi. Yang terakhir adalah basing point pricing. Ada dua komponen pembentuk harga, yaitu harga barang dan biaya pengiriman. Contoh dari geographical pricing adalah perusahaan membebankan harga yang lebih tinggi kepada pelanggan yang jauh untuk menutupi biaya transportasi yang lebih tinggi. Inilah salah satu alasan kenapa harga bensin di Jawa dan pada Papua berbeda. Jawa lebih murah karena selain infrastruktur yang memadai, wilayah ini juga dekat dengan fasilitas produksi, sedangkan Papua tidak. Strategi penyesuaian harga yang keenam adalah international pricing, yaitu menyesuaikan harga untuk pasar internasional. Terdapat 3 alternatif kebijakan penetapan harga, yaitu yang pertama, kebijakan perluasan atau ethnocentris. Kebijakan ini mengharuskan harga suatu produk di seluruh dunia sama dan importer menanggung biaya pengiriman dan impor. Yang kedua adalah kebijakan adaptasi atau polisentris, yaitu perusahaan memberi wewenang kepada manajer kantor cabang untuk menetapkan sendiri tingkat harga yang dirasa paling cocok untuk situasi yang dihadapi. Yang ketiga adalah kebijakan geosentris atau baru. Perusahaan tidak menetapkan satu harga untuk diberlakukan di seluruh dunia. Contoh dari international pricing adalah perusahaan Apple. Dengan hanya memasarkan 2 model iPhone pada setiap tahun, yaitu model terbaru dan model generasi sebelumnya, Apple mampu merangkul lebih banyak konsumen sekaligus mempertahankan profitabilitas. Perusahaan Apple tersedia hampir di seluruh dunia. Sekian penjelasan dari kelompok kami.